Di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa. Nggak jawab. Sampai kapan pulang, mau jam berapa, mama nggak bisa tidur. Jadi memang cita-cita jadi penyanyi itu udah dari kecil gitu. Dan itu nggak ada berubah. Maksudnya tidak ada yang kamu jadi penyanyi dong gitu segala macam. Itu datang dari TI sendiri. Aku yang pengen. Dan aku tuh agak iri nih sama anak yang keluarga lain umpamanya adiknya dia gitu. Aku ngeliat kok dia sama anak-anaknya hangat gitu. Lu mau jadi apa? Lu anak laki loh. Masanya yang pernah kemarin kan mamanya banyak dibully orang, dia ada perasaan malu, pergi keluar rumah, ada apa. Teh Ii. Hai Mbak, apa kabar? baik. Ya ampun, dari kecil, dari dulu, dari remaja rasanya seneng banget kalau ngeliatin di TV. Gitu ya? Terus tiba-tiba. Pasti ini umurnya separuh gue deh. Enggak, kayaknya enggak juga. Tapi maksudnya mulai SMA, kuliah gitu, itu momen-momen Teh Iis lagi warawiri lah TV Nyanyi, gitu. tapi dulu kan aku di TV cuma nyanyi gitu kan. Gitu, terus sekarang nongol langsung, kita ngobrol-ngobrol, happy banget. Teh Iis, apa kabar, sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. Di kondisi pandemi ini semua aman? Aman, tapi rumahku mah nggak pernah sepi, cuman selalu yang mau ke rumah di antigen. Kenapa? Biasanya ada kegiatan memang? Enggak, emang mabes aja, markas besarnya semua orang. Jadi senengnya ngumpulin orang ya? Sayanya nggak seneng sepi, merekanya juga seneng gitu. Jadi ya udah. Terus ini sekarang jadi aktivitasnya apa? Syuting. Masih syuting ya? Juri. Cuman nggak ngamen. Kangen nggak sih ngamen? Kangen banget, kangen. Tapi tahu nggak, karena udah kita hari-hari kebiasa ada kegiatan syuting, jadi ya udahlah. Toh juga sama aja dengerin musik juga, walaupun aku nyanyinya cuma sesekali doang gitu. Dan itu deg-degan nggak sih pandemi, keluar beraktivitas seperti biasa? Tapi aku selalu minta semuanya pokoknya harus tes dulu. Karena kan biar bagaimana ya, umur Eke ya Nek, udah mau nggak umur juga kadang-kadang kan ya menyerang kan, muda-muda juga. Maksudnya dibandingin ini kan aku yang paling tua sebenarnya di setiap kegiatan. Tapi ya terlihat awet muda banget. Alhamdulillah. Karena anak-anak juga kan udah mulai, mereka udah pada mandiri ya. Anak-anak udah gede-gede, Iya, udah pada punya kegiatan sendiri. Yang satu udah ngantor, yang satu kerjaannya juga. Apalagi sekarang nih Devano, saya cuman ketemu dia nungguin, saking pengen ketemu dia tuh itu ya, nungguin dia pulang syuting, padahal aku juga harus syuting atau pulang syuting juga gitu. Tapi ya udah tungguin sampai udah dia datang. Kayak semalam tuh jam berapa ya, jam 1-an lah dia baru pulang syuting dengan muka yang loyo. Mau makan nggak, ditanyain ini enggak bu gitu, kayak yang udah mungkin capek. Karena udah capek. Ya udah aku akhirnya diem. Jadi anak-anak tuh usia berapa aja ya Teh? Salsa 23, Devano jalan 19. Dan menghadapi anak remaja tuh beda anak kecil kita capek lebih ke fisik ya kalau anak masih kecil, apalagi pas udah waktunya udah mulai jalan. Tapi kalau anak remaja tuh beda lagi problemnya. Nanti menghadapi dia putus cinta, nanti menghadapi dia zamannya ngayap, ya kan, ngilang, nggak ada di rumah, tiba-tiba gitu hilang, di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa, nggak jawab, sampai kapan pulang, mau jam berapa, mama nggak bisa tidur. Sampai kalau aku di handphonenya Devano namanya Ayo Pulang. Nama mamanya Ayo Pulang. Karena dia selalu bilang, aku selalu bilang gitu kan, ayo pulang, udah jam berapa. Terus dia bilang, udah ibu tidur aja. Nggak bisa, mama nggak bisa tidur. Kalau kamu belum nyampe rumah, aku tuh tipe, nggak tahu ya, kalau ibu-ibu emang selalu begitu. Karena kalau belum lengkap anggota keluarganya. Kalau ngeliat suami aku sih tidur aja. Tapi kalau aku tuh nggak bisa, harus ngeliat anak-anak pulang dulu. Umpamanya lu mau nginep di mana, di rumah siapa, aku harus tahu gitu. Aku telepon orang yang diinepinnya. Bahkan sampai sekarang nih udah segede sampai ini. Sekarang. Tapi karakter mereka beda-beda dong. Beda. Cuman kalau kakak tuh aku agak lebih percaya, karena dia, menurut aku dia udah dewasa, udah tahu bagaimana. Aku kan cuma menjaga gini loh Mbak, kalau umpamanya malam-malam pergi, walaupun sekarang lagi masa pandemi, jangan sampai anak-anak auzubillahi min dzalik narkoba. Itu yang paling kita takutkan, karena kan memang lingkup
lingkungan itu kan kadang-kadang bisa mempengaruhi walaupun kita tiap hari ngomong apa segala macam, diasupin agama, diasupin hal-hal yang dan kehangatan cinta. Kalau menurut aku sih gitu ya. Aku pokoknya sebelum anak-anak dulu tuh masih kecil-kecil aku mau pulang syuting jam berapapun mereka sebelum pergi sekolah tuh aku yang membuatkan sarapan, aku yang nemenin, aku peluk, aku cium, aku berpikir bahwa kalau dia pergi keluar rumah dengan kondisi yang akarnya tahu nih ya penuh cinta, hangat di rumah, ya dia akan baik-baik aja di luar gitu. Dan itu karakter remajanya pun jadinya berbeda kali kalau Teh Is lihat juga. Beda lah zaman sekarang ya, karena kalau aku kan memang bener-bener, kalau aku dulu tuh merantau Mbak. Aku kan SMP karena aku punya cita-cita pengen jadi penyanyi. Kalau aku tinggal di Indramayu di desa, aku nggak akan bisa jadi penyanyi, pasti dikawinin. Karena tipikal orang sana kan masih budak kecil, gede dikit kawin gitu kan, nikah gitu kan. Jadi aku mikir aku pengen jadi penyanyi, terus aku sekolah umur 12 tahun tuh aku udah ngekos di Bandung. Dan itu diizinkan sama orang tua? Diizinkan, tapi ngekosnya tuh di rumah orang tuanya guru SD ku. Gitu. Jadi memang cita-cita jadi penyanyi itu udah dari kecil. Dari gitu. kecil Dan itu nggak pernah berubah. Maksudnya tidak ada yang kamu jadi penyanyi dong gitu segala macam. Itu datang dari Teh sendiri. Aku yang pengen dan nggak pernah berubah. Kalau orang kan anak-anak kan ditanya mau jadi apa, dokter, mau jadi apa, pilot, nanti berubah lagi jadi polisi, jadi apa gitu kan. Kalau aku tuh pengen jadi artis dah. Tapi menghadapi dua anak remaja ini dan satu sudah masuk dewasa muda ya fasenya kalau di psikologi, itu peran ayahnya bagaimana? Kalau papanya dia tuh emang anak-anak sih sebenarnya deket sama dua-duanya. Cuman kan papanya kan pilot ya. Dulu tuh waktu mereka tumbuh kembang masih banyak perginya dia, dan dia kan memang harus jam tidurnya tuh dia nggak bisa diganggu. Pokoknya kalau udah mau terbang ya harus tidur cukup gitu, karena dia ngerasa bahwa ya menyelamatkan nyawa orang gitu kan ya kan. Jadi ya aku juga nggak bisa ganggu dia. Tapi kalau aku karena aku berpikir ya salah satu harus ngalah gitu kan. Jadi aku memang lebih banyak touch ke anak-anak. Tapi ketika udah dewasa aku bilang juga ke suamiku, "Pah, ini anak-anak udah gede loh." Maksudnya aku tuh agak iri nih sama anak yang keluarga lain umpamanya adiknya dia gitu. Aku ngeliat kok dia sama anak-anaknya hangat gitu. Papanya tuh kayak papanya nih kayak orang yang kaku, karena memang apa ya? Karena dari memang gak terlalu banyak ketemu apa segala macam kali ya. Jadi kaku. Tapi kadang-kadang ya aku ngelihatnya sebenarnya butuh juga kali sosok kayak gitu, karena kalau kayak aku nih ngomel dari A sampai Z juga kadang-kadang anak suka nggak dengerin karena gitu mama udah biasa ngomel. Tapi kalau papanya baru ngomong gini aja, "Dev, kamu gimana sih gini." Pernah satu kali dia dudukin anaknya karena sebenarnya kita kan dulu pengennya Devano tuh jadi pilot. Terus berjalannya waktu dia nggak mau, karena dia ngerasa katanya dia nggak deket sama papahnya, karena papanya jadi pilot. Jadi dia tidak mau nanti kalau dia punya keluarga mau dengan anaknya dia nggak deket. Dia nggak mau tuh sering ninggalin keluarganya gitu. Berdasarkan pemikiran itu akhirnya dia terjun ke dunia nyanyi kan. Tapi karena dia di dunia entertain kan waktunya memang nggak jelas ya kan. Lebih nggak jelas lagi malah kan. Sekolahnya tuh jadi dia pengennya homeschooling. Yang menurut bapaknya tuh jangan homeschooling, nanti kamu nggak punya temen, nanti begini. Tapi papanya nurutin, kita nurutin lah. Karena anak sekarang tuh nggak bisa kan, kalau dipaksa malah jadinya mental. Aku bilang jadi mental. Jadi udah kita ikutin aja dulu. Sampai ada masanya yang kemarin dia masuk kuliah, pandemi kan, tetap online. Jadi dia tidak juga ketemu temennya, which is baru start kuliah kan, mungkin dia juga masih bingung, saya harus gimana sih, orang kuliah tuh mesti gimana sih ya kan. Kalau dulu kan ada jadwalnya, ya kan, kalau dulu kan mungkin masih bisa diingetin ya kan, Bu ini kita masih punya grup WhatsApp sama gurunya kan, Bu ini Devano belum ngerjain ini belum ngerjain. Kalau udah kuliah kan mandiri, aku bilang gitu. Nah akhirnya ada yang tertinggal tuh, pandemi. Terus waktu itu apa ya, dia sakit kalau nggak salah. Jadi keteteran, ketinggalan lah UAS. Ujiannya ketinggalan.
Ujiannya ketinggalan, didudukin sama bapaknya. Papa tuh selama ini nggak pernah ya nanya. Semua itu kita ikutin apa maunya kamu. Tapi ternyata kamu begini. Lo mau jadi apa? Lo anak laki loh. Devano tuh anaknya kemarin-kemarin diem, memendam. Diem aja, dia memendam gitu. Tapi ketika itu bapaknya bilang, kita mulai dari sekarang harus belajar komunikasi. Apa yang kamu mau, kamu bilang ke kita. Saya diem aja, cuma nempel-nempelin aja. Ini saatnya papanya kan, gitu kan. Dia nangis. Dicucur terus sama bapaknya kan, kenapa kamu? Ternyata nggak sesuai, gitu. Jadi kamu maunya apa? Banyak hal lah gitu. Ada juga masanya yang bapaknya bilang, kamu pengen jadi entertain, kita okein. Tapi kamu banyak, ya namanya anak-anak usia remaja kan ya, ada ininya lah. Ada kadang-kadang up and down, milih-milih apalah segala macam. Ada masanya yang pernah kemarin kan mamanya banyak dibully orang, dia ada perasaan malu, pergi keluar rumah, ada apa, terus sampai ada pernah kejadian dia nggak mau juga satu frame sama mamanya, karena kalau sama mama nanti aku bukan karya aku, tapi lebih kepada gosip yang ditanya, gitu kan males ya, gitu. Dia kan juga sementara butuh, dia lagi pengen butuh spotlight juga, ya kan, butuh pengakuan bahwa Devano ada nih di dunia entertain, tapi dengan karya, tidak dengan gosip, gitu. That's why dia nggak pernah mau tuh ada di acara-acara yang banyak barengan, ya banyak yang ngomongin gosip aja gitu. Dia bapaknya ini kan, kamu tuh pengen jadi ini, di sini acara ini nggak mau, milih-milih lah. Egoisnya anak-anak udah biarin. Aku sih bilang biarin aja, kita ikutin aja daripada kita paksa juga nggak ini ya kan. Akhirnya dia nangis. Dah kamu maunya apa? Aku boleh nggak, kata dia. Akhirnya memutuskan kuliahnya full online. Pindah lagi yang full online karena dia ngerasa bahwa saya mau kuliah reguler pun tetap online, dan akhirnya jadi kayak bukan dirinya dia gitu. Akhirnya papanya bilang, oke, nggak apa-apa kalau itu maunya kamu, tapi papa mau kamu selesaiin sampai S1 karena kamu laki-laki. Anak laki-laki kan menurut kita tuh tanggung jawabnya lebih besar ya. Keluarga, nantinya akan menjadi kepala keluarga, akan membiayai keluarganya apa segala macam. Makanya kita tuh lebih keras kepada Devano dibanding Salsa, karena kita ngerasa bahwa kalau perempuan tuh nanti akan ada yang bawa suaminya, walaupun kalau zaman sekarang tuh nggak juga melulu suaminya ya. Kayak dulu aku juga gini, santai-santai aja lah sekolah, ntar juga yang beliin mobil, yang beliin rumah suami. At the end tetap aja ya kan harus barengan juga ya kan, jadi memang ya udahlah silakan, cuman ya tanggung jawabnya anak perempuan sama anak laki kan beda gitu.